Shalom, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu peristiwa yang indah menjelang penangkapan Yesus dan penyalibannya, yaitu disebut dengan Last Supper atau perjamuan terakhir. Bapak Ibu, kitab Injil mencatat bahwa Last Supper itu dilakukan oleh Yesus sebagai wujud daripada sistem perjamuan baru yang akan dilakukan oleh gereja melalui roti dan anggur. Karena perjamuan orang Yahudi itu memakan roti tak beragi dan sayur pahit. Lalu inti perjamuan mereka adalah memperingati bagaimana penderitaan mereka 400 atau 430 tahun selama masa perbudakan di Mesir. Bahkan melalui Musa di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28 bahwa itu adalah Paskah pertama. Yesus sebelum mati dan sebelum bangkit, ia menetapkan atau memberikan satu contoh cara perjamuan bagi gereja. Karena Yesus adalah peletak gereja, maka ia memberikan sebuah sistem perjamuan yang baru di dalam pengertian ilahi. Nah, yang saya mau bahas adalah bahwa sebelum menjelang Yesus ditangkap, pada waktu perjamuan itu terjadi di ruang atas atau Last Supper, maka Yesus bertanya kepada para muridnya, di antara kalian ini nanti akan ada yang menyerahkan aku. Dan hampir tidak semua murid menjawab kecuali Yudas, dan Yudas sendiri yang berkata, bukan aku ya Rabi, menggunakan kata Rabi. Sehingga Yesus selalu menjawab bahwa engkau sendiri mengatakan. Kita akan membedah dua hal di dalam pengertian ini. Yang pertama, selama 3,5 tahun, sekali lagi, selama 3,5 tahun Yudas mengikuti Yesus. Dalam perspektifnya adalah Yesus itu Rabi, guru. Beda dengan perspektif yang dimiliki oleh saya, oleh orang-orang Kristen pada umumnya, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat satu-satunya Allah yang menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Perspektif Yudas adalah Yesus itu Rabi, cuma sebuah guru yang agung, guru yang mengajar berbeda dengan orang-orang Yahudi, berbeda dengan kaum-kaum pengajar, para orang-orang yang terpelajar saat itu. Kagum dengan cara mengajar Yesus, melakukan mujizat, melakukan hal-hal yang berbeda dengan hukum Taurat. Contohnya, hukum Taurat berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Yesus berkata, maka seandainya pipi kananmu ditampar, maka serahkan juga pipi kirimu. Ada satu tendensi karikma inti daripada pengajaran Yesus yang belum ada dan belum siapapun yang menyamainya. Oleh karena itu, sepanjang 3,5 tahun, Yudas yang dengan mata kepala sendiri melihat dan menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan mujizat dan ajaib yang dilakukan oleh Kristus, namun ia memahami Kristus hanya sebatas Rabi, guru. Untuk itulah, maka disitulah letak dosa yang bisa masuk dan bercokol untuk melakukan persengkokolan dan menjual Tuhan Yesus. Selain dalam destinasi for knowledge Allah, dalam kemahatauan Allah, bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati Kristus. Tetapi kita melihat di sini perspektif Yudas secara humanity, secara responsibility, tanggung jawab sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, memahami Kristus bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hanya sebagai guru. Berbeda dengan Petrus. Petrus juga pernah salah. Dia pernah salah pada waktu ia ditanya 3 kali dengan pertanyaan, apakah engkau adalah muridnya? Dia menyangkal. Tapi akhirnya dia menyesal. Bahkan dalam tradisi Gua Fadis, Petrus berkata, jika Tuanku disalibkan kepala ke atas, aku disalibkan ke bawah. Fanio Roman entrium crucifixi. Aku kembali ke Roma untuk disalibkan. Tatkala Petrus melihat bahwa orang Kristen, orang percaya saat gereja mula-mula atau pada abad mula-mula, mereka dicabut, dibakar hidup-hidup, mereka disulut dengan api, mereka diadu di binatang buas, mereka dicabut, dimakan, diterkam, bahkan mereka
dipotong-potong dan dianiaya, dia lari. Tapi pertemuan dengan Kristus yang kedua kali, dibilang Vanio Roman itu riung crucifixi. Saya kembali ke Roma dan aku disalibkan karena aku tidak layak. Aku menjadi seorang pendosa. Jadi responsibility-nya, perhatikan. Yang pertama, responsibility-nya berbeda dengan Yudas. Yudas memahami Kristus hanya sebagai guru. Yang kedua yang paling menarik dari semua pernyataan yang mungkin kita harus melihat dari segi arkeologi dan segi budaya. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi itu berbeda dengan lukisan Leonardo da Vinci yang diperbesar atau diperbanyak saat ini, yaitu duduk berlingkar lalu Yesus di tengah. Yahudi tidak begitu, Bapak Ibu. Ini salah besar. Menurut tradisi Yahudi, seorang pemimpin perjamuan atau pemimpin dihormati ada di kepala meja. Dan orang yang sangat dihormati itu ada di ujung meja. Dan itu Yudas. Itu Yudas, Bapak Ibu. Jadi Yesus tidak di tengah ya. Ini kesalahan gambar persepsi. Itu kesalahan. Kenapa? Karena itu yang menggambar, mempersepsikan itu orang Eropa, bukan orang Yahudi. Sehingga Bapak Ibu jangan salah. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dalam arkeologi orang Yahudi atau budaya orang Yahudi, seorang yang terhormat yang memimpin perjamuan, dia akan memberikan roti dan anggur atau sesuatu yang dimakan itu kepada orang yang paling dikasihi dan orang yang paling dihormati pula. Dalam Alkitab mencatat bahwa roti dan anggur itu tidak diberikan kepada Petrus. Sekalipun Petrus dalam kitab Matius pasal yang ke-16 berkata bahwa engkau adalah Kristus, dan Yesus berkata di atas batu karang pengakuan ini aku akan berikan umatmu. Tapi di malam itu sesungguhnya Petrus tidak mendapatkan mandat untuk mengingat kematian melalui tubuh dan darahnya. Yang mendapatkan itu siapa? Yudas. Di dalam tradisi Yahudi disebut dengan sop atau SOP. Sop itu adalah penghargaan tertinggi, istimewanya seseorang yang mendapatkan hak dari seorang pemimpin. Sekali lagi, di dalam tradisi Yahudi atau tradisi saat itu, seseorang yang memimpin perjamuan memberikan sesuatu kepada orang lain, maka dia mendapatkan hak istimewa atau kepercayaan penuh. Sehingga para murid berkata, oh karena dia bendahara. Karena dia bendahara maka dia disuruh Yesus, dipercaya Yesus untuk mengatur perjamuan. Bukan itu maksud Yesus. Tapi maksud Yesus adalah Yudas sudah diberikan mandat ilahi, diberikan mandat istimewa supaya menyadari bahwa hatinya sekarang ini gundah gulana mau menyerahkan bosnya. Sebenarnya Yesus tahu, dan Yesus memberikan mandat itu supaya Yudas itu bertobat. Jadi orang bilang begini, Yudas sudah dapat kesempatan. Kaum konyol, itu pandangan konyol. Itu tidak tahu Alkitab, tidak tahu arkeologi. Tapi dalam tradisi Yahudi, kalau diberikan mandat istimewa seperti Yudas, maka seharusnya dia tahu, karena saat itu hatinya sudah tahu, dia sudah melakukan persekongkolan sebentar lagi pergi ke taman Getsemani lalu menjual Yesus. Jadi Yesus sudah tahu, dan Yesus memberikan mandat itu supaya Yudas bertobat. Responsibility-nya supaya dia tahu dirinya bahwa dia sekarang menuju kepada kebinasaan. Dan ini yang terjadi. Orang tidak menyadari ini dan orang menyalahkan bahwa ya Yudas juga ingin bertobat, sedangkan Tuhan menutup pintu pertobatan. Oh tidak, no. Tuhan tidak pernah menutup pintu keselamatan kepada Yudas. Di hari terakhir, di jam-jam terakhir, di momen-momen terakhir, Yesus memberikan mandat ilahi, penyadaran sekali lagi, penyadaran melalui perjamuan. Dan yang Yesus kasih bukan uang, Yesus kasih bukan harta, Yesus kasih bukan properti, tapi Yesus kasih adalah darah dan tubuhnya. Ingin memberikan konfirmasi kepada Yudas, Yudas kau bertobat, inilah darahku yang akan mati bagi kau, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kau. Tetapi Yudas memang hatinya itu seorang penipu, pencuri, kata Alkitab. Maka orang yang sudah terbuai dengan uang, pikirannya sudah terbuai dengan uang, jabatan, kekayaan, bahkan sudah memiliki niat jahat, hati yang jahat, maka kebenaran pun bisa menjadi hal yang lumrah. Kebenaran dibungkamkan, kebenaran ditenggelamkan hanya demi ego, uang, jabatan, dan kedudukan. Jadi sekali lagi, Yudas yang kedua, Yudas bukan tidak ditegur secara responsibility,
di Last Supper itu Yesus sudah memberikan klarifikasi. Yesus sudah menegur Yudas secara soteriologis, secara keselamatan, bahwa Yudas, inilah tubuh dan darahku. Saya mati bagi kamu nanti. Hendaklah kau bertobat. Dan secara SOP atau SOP, Yesus memberikan roti dan anggur kepada Yudas, tanda dia paling dikasih dari 10 muridnya. Sekalipun Yesus tahu sebentar lagi dia akan diserahkan oleh Yudas, tapi Yesus kasihnya begitu hebat sehingga dia tidak mau supaya Yudas tersesat, Yudas binasa. Yesus begitu mengasihi dia, menegur dia, tapi persepsinya tadi adalah seorang rabi, guru, dan Yudas tidak memahami. Bahkan Yudas menolak dengan hak bebasnya bahwa Yesus mengasihi dia dengan memberikan roti dan anggur tubuhnya. Bahkan kepercayaan penuh yang diberikan oleh Yesus bahwa dia sangat mengasihi Yudas. Namun Yudas menolak itu. Jadi hari ini klarifikasinya jelas ya. Bagi kaum teologi, kaum teolog di mana-mana, Anda belajar teologi, Anda belajar Alkitab, ingat, Yudas bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Responsibility-nya membuat dia menolak Kristus. Kenapa? Karena dia memahami Yesus dengan melihat semua mujizat yang diperbuat oleh Yesus, hal heran yang diperbuat oleh Yesus. Dia hanya berkata, "You are my teacher." Engkau adalah guru. Engkau adalah guruku yang agung, yang hebat. Tapi you are not my savior. Engkau bukan juru selamatku. Yang kedua tadi kita belajar bahwa secara prosedural Yesus sudah mengingatkan dia melalui SOP atau SOP. Yesus terlalu mengasihi dia sehingga hak istimewa, prerogatif itu diberikan kepada Yudas. Tapi Yudas tidak menggubris itu. Bahkan Yesus sudah memberikan roti dan anggur, tambah itu tanda bahwa itu darah dan dagingnya. Tapi Yudas menolak keselamatan, menolak pengorbanan yang akan terjadi sebentar lagi, yaitu Yesus akan membawa salibnya tertati-tati menuju bukit Golgota. Yudas bukan cuma menganggap Yesus sebagai guru saja, tapi Yudas juga menolak hak prerogatif keselamatan melalui roti dan anggur. Kiranya klarifikasi teologi ini melalui penjelasan ini memberikan hal baru kepada kita. Sekali Yesus tetap Yesus, karena keselamatan itu mahal harganya. Tidak bisa dibeli dengan uang 1 miliar, 1 triliun atau dengan apapun. Hanya melalui darah Kristus. Darah Kristuslah yang mampu menebus dosa mulai dari Adam sampai manusia terakhir, termasuk kita hari ini. Jika kita mati besok dan dunia kiamat, dunia selesai, dunia binasa, dunia dihancurkan, masuk ke langit bumi yang baru dan langit yang baru, maka kita memperoleh anugerah yang besar. Tuhan memberkati kita. Pegang terus anugerah itu sampai menutup mata, hingga kita berjumpa di surga yang mulia bersama Kristus, sang mempelai kepala gereja yang telah mati bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Masal berkah.